Udah ya? Ya, ya. Udah kena semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja tadi kami menghadirkan saksi langsung dari Pekanbaru, dari Riau ya Pak ya. Ada Pak Bambang, ada Bu Sri, Bu Evi, dan semuanya ini dalam rangka untuk mengungkap kebenaran material di dalam persidangan. Jadi kesaksian beliau tadi sudah diajukan di bawah sumpah, di bawah ayat suci Al-Quran. Insya Allah terangan yang ada di dalamnya jadi bisa menjadi dasar hakim untuk mengadili dengan keyakinan bahwa memang pertama terjadi kezaliman terhadap klien kami Ibu Elida. Dan ini kan kadar baik tadi dijelaskan kegiatan jalan dibentuk di 12 kota dan kabupaten seprovinsi Riau, kegiatan di internal dan eksternal jalan, di internal pelatihan kader, pembentukan administrasi DPP dan sebagainya. Eksternal ada santunan anak yatim, santunan sosial, juga mengadakan misalkan di Idul Kurban itu potong sapi tadi dan seterusnya. Jadi sebenarnya sayang kader Puan untuk dibuang sayang. Ini yang membuat kami sendiri tadi juga kenapa kok ini dipertahankan? Sebenarnya kan sejak lama bisa lakukan upaya perdamaian. Tapi apapun yang terjadi, ini sudah sampai proses persidangan dan kami tadi sudah mengungkapkan, membuktikan yang pertama, penggugat Ibu Elida ini adalah kader yang sebenarnya tidak memiliki masalah. Tadi saya tanya, tidak pernah dikirimkan satu surat tentang teguran, panggilan, klarifikasi, mediasi, dan tidak ada musyawarah. Dan memang di internal ADART Puan tidak ada tadi organ disebut dengan Mahkamah Partai. Jadi benar sekali kalau kemudian klien kami mengajukan klarifikasi, karena klarifikasi tidak ditanggapi oleh DPP Puan maupun PAN dan dikeluarkan somasi, karena somasi juga tidak direspon ya tadi, akhirnya lah bergulir perkara ini kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa yang dikomplain atau yang dipersoalkan itu adalah status demisioner dari Ibu Elida. Sebagai apa? Sebagai ketua DPW Puan Riau, bukan sebagai ketua PAN. Artinya memang kewenangannya tidak ada kaitannya dengan Mahkamah Partai, karena ini urusannya bukan urusan partai, walaupun beliau memang punya kedudukan sebagai ketua DPW Puan dan juga KKP. Di posisi dalam sengketa ini beliau mempersoalkan status beliau sebagai ketua DPW Puan yang didemisionerkan secara tidak sah, secara ilegal oleh organ, oleh struktur DPP Puan yang juga ilegal. Kenapa? Tadi saya tanya melalui saksi, ternyata Ketua Umum DPP Puan yang hari ini, Intan Fauzi, tidak pernah ya dilantik berdasarkan kongres, padahal organ yang membentuk struktur DPP Puan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puan itu adalah kongres, bukan penunjukan. Tidak ada penunjukan, tidak ada pewarisan, apalagi cuma surat SK dari Ketua DPP PAN. Nah ini yang menjadi persoalan, bahwa memang pengukuhannya itu akhirnya ada SK, iya, tapi proses penerbitan SK sehingga seorang Intan Fauzi memiliki otoritas untuk melakukan perintah melakukan muswil dengan dasar adanya surat demisioner dari DPP PAN, itulah yang dipersoalkan oleh Ibu Elida. Yang selanjutnya, tadi juga kita tahu ternyata kegiatan luar biasa dan kalau dihitung natural uang besar sekali. Tapi memang Ibu Elida memang tadi sudah disampaikan memang ikhlas, tapi karena ada persoalan ini ya perlu diungkap agar menjadi pertimbangan majelis, karena ada kerugian imaterial yang memang dituntut terlepas apakah dikabulkan atau tidak. Paling tidak majelis mengetahui bahwa Ibu Elida itu sudah ambil dari kantong sendiri, tadi dijelaskan tidak kemana-mana, memang membiayai organisasi, menghidupi organisasi semata-mata karena kecintaan klien kami Elida kepada organisasi Puan. Memang sayang sekali Pak. Dan terakhir tadi memang sudah ada orang lain yang ditunjuk dalam sebuah forum resmi yang mengatasnamakan DPW Puan. Namanya lucu, Ibu Konferensi. Saya mau sebut Ibu Kongres bukan saja, ternyata Ibu Konferensi. Jadi bukan Ibu Kongres, jadi Ibu Konferensi yang ditunjuk sebagai DPW Puan mewakili DPW Puan Riau dalam sebuah acara resmi yang di dalamnya juga ada Ketua DPW Puan hari. Maka sangat beralasan kalau kemudian mengajukan gugatan, apa dasarnya ada struktur lain di luar struktur yang ada dalam SK kok bisa bertindak untuk dan atas nama Puan Riau, padahal tidak ada SK, tidak ada muswil. Nah, tadi dijelaskan dulu oleh saksi organ untuk yang memberikan otoritas menjadi ketua DPW Puan itu adalah muswil. Kalau DPD musda, kalau DPC muscap. Kalau DPP-nya itu melalui kongres, dan diketahui juga dari fakta persidangan Saudara Intan Fauzi itu tidak pernah yang menjadi ketua umum DPW Puan berdasarkan kongres. Jadi itu yang penting, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pertimbangan dari hakim bisa mengadili perkara dan memutus dengan seadil-adilnya, dan tentu saja tidak mengpetak-pungli persoalan ini pada Mahkamah Partai, karena persoalannya bukan kedudukan Ibu Elida sebagai kader PAN, tapi sebagai
posisi beliau sebagai ketua DPW Puan Riau, sehingga sudah tepat persoalan itu diselesaikan dengan klarifikasi, dengan somasi karena tidak ada tangkap ya. Kita mencari keadilan di pengadilan karena tempat mencari keadilan itu ada di pengadilan. Nah itu hakim berwenang mengadili dan memutus perkara ini secara adil, bijak, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian dari saya, dan mohon Pak bisa disampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi tadi di dalam persidangan. Kan Bapak terjadi keterangan. Silakan Pak Bambang. Kalau saya sih rame-rame soal ini itu persoalannya persoalan uang. Saya yakin, bukan saya ini yakin. Karena apa? Karena ujung-ujungnya ada berita burung bahwa konferensi ini sudah membayar 180 juta pada seseorang wasekjen. Saya dengar wasekjen, biar tahu semua wasekjen, ya 180 juta. Ya ini politik gitu ya. Politik, kabar-kabar seperti ini sudah beredar. Saya yakin ini ada konspirasi seperti itu, persoalan uang. Karena apa? Kalau dilihat dari persoalan penggantian ini, Elida nanti nggak punya kesalahan apa-apa. Ada 4 faktor bisa diganti: meninggal dunia, mengundurkan diri, dia melakukan apa tindakan pidana, dan yang terakhir tidak menjelekkan mempermalukan partai ataupun organisasi. Itu tidak dilakukan oleh Elida. Tadi bersikukuh tergugat bahwa memang nggak ada yang namanya surat penunjukan konferensi sebagai ketua DPW Puan Riau, nggak ada. Tapi faktanya konferensi memposisikan diri sebagai ketua DPW Puan, ya sampai saat ini dia diundang juga waktu webinar DPW Puan, dan sekarang dia kasak kusuk membentuk organ organisasi DPW Puan kepengurusan dan akan melakukan pelantikan bersama, muswil dan pelantikan bersama. Jadi seolah-olah tergugat ini sebagai partai politik, si PAN ini melakukan pembiaran. Ini tidak bisa seperti itu. Pembiaran. Kenapa pembiaran? Ada konspirasi berarti. Seperti tadi, surat yang dikeluarkan mengenai demisioner tadi, itu hanya melegalkan. Karena apa? Elida itu sudah melakukan klarifikasi, melakukan somasi, sampai mendaftarkan ini di pengadilan ini, baru keluar surat itu. Dan rata-rata dibuat mundur. SK untuk si Intan itu, kepengurusan DPP Puan yang baru, itu juga diperlakukan mundur. Agustus POK DPP Puan ditanya sama Elida Neti, apa betul ada belum Bu, ini aja pengurusannya masih disusun. Loh, kok tahu-tahu keluar SK September kemarin, ada SK tapi diberikan mundur, disusunnya April, kan lucu ini. Nah inilah hal seperti ini nggak boleh terjadi di partai. Ini merusak partai. Kita cinta sama partai ini, tapi jangan sampai partai ini menjolimi kader terbaik seperti yang jadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri, silakan. Terima kasih. Agak bawa aja Bu, karena Terima kasih. Alhamdulillah kita telah melewati sidang tadi dengan baik. nervous gak nih? Nervous sih enggak, karena saya menjawab apa adanya. Iya. Memang Tidak ngarang-ngarang tadi ya. Fakta-fakta yang saya temukan adalah memang Ibu Elida Neti selama ini berbuat, dan memang juga saya sebagai adik, sebagai sahabat menyaksikan sendiri. Bahkan saya diundang beberapa kesempatan. Jadi untuk itu kita mohon dengan sangat majelis bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, berketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Di mana di sini Wasekjen Partai PAN mengintervensi dari Puan DPW dia. Jadi sudah langkah yang Ibu Elida Neti ambil memang sudah tepat, karena beliau sudah meminta klarifikasi kepada Wasekjen, tapi jawaban beliau tidak tepat. Jadi kami sebagai pengurus
Puan meminta keadilan dari majelis hakim agar memberikan hak Ibu Elidaneti sebagai ketua Puan. Semoga beliau bisa memutuskan yang seadil-adilnya bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sangat nervous. Mungkin saya melakukan beberapa gugatan tidak seberat ini karena menyangkut pribadi saya di sini. Tidak bosan saya menyampaikan, saya ini kader yang berupaya melakukan segala upaya dan kemampuan saya lahir batin untuk membesarkan PAN, karena Puan ini ortom yang adalah garda utama di partai PAN, menjadi garda utama PAN. Namun di dalam struktur organisasi Puan ini berdiri sendiri secara ADART, secara struktur, dan di dalam hal ini saya mencoba profesional melakukan hal yang sebenarnya saya sangat tertekan. Saya berada di Puan untuk PAN, namun bukannya saya mengharapkan sertifikat atau ucapan terima kasih, dihargai saja saya sudah cukup. Saya tidak minta apa-apa. Tadi ada pertanyaan, apakah yang dilakukan Ibu Elidaneti itu atas keinginannya atau paksaan dari partai? Ini pertanyaannya luar biasa gila. Ngerti nggak dia? Itu pengacaranya Rohim itu tidak mengerti bagaimana dia beracara. Masya Allah, dia bertanya tentang partai PAN. Ini Puan. Kita ini sekarang saksi dari Puan, bukan dari partai PAN. Di mana Puan tidak ada tidak ada mahkamah partai. Untuk perjalanan ini saya kaget ketika kami waktu acara Rocky Gerung, saya ada di dalam webinar itu. Saya lihat ada konferensi sebagai ketua Provinsi Riau Puan. Saya kaget. Kemudian saya pertanyakan, kemudian ada apa ribut-ribut di dalam webinar? Saya nggak mau mempermalukan, akhirnya saya tidak mau melanjutkan. Ingat, semua kader PAN dan Puan seluruh Indonesia, jangan dikira saya bangga dan senang dengan gugatan ini. Saya juga dalam keadaan tertekan, karena ini harga diri saya. Saya berkorban pikiran, bahkan berkorban hampir nyawa saya juga melayang karena memperjuangkan Puan ini dalam menegakkan bagaimana Puan hadir di Riau itu menjadi bergening bagi PAN itu sendiri. Saya melakukan kegiatan tanpa ada bantuan, namun saya ikhlas. Ini hanya sebuah implementasi. Saya menyampaikan bahwa saya itu ada di sana. Hargai saya. Kalau memang Irfan yang mempunyai partai, dianggapnya perusahaan partai ini, tolong kasih tahu saya serahkan. Ini asal mulanya saya sudah, mungkin ini nggak rahasia umum lagi, karena Irfan merasa ditunjuk oleh ketum Puan, yaitu katanya Puan yang baru adalah Ibu Intan, menunjuk dia untuk menggantikan Puan kepada konferensi. Saya punya rekamannya, saya tanya klarifikasi sama Irfan, katanya ini sudah tidak bisa diganggu gugat karena ini memang instruksi partai. 2 minggu kemudian keluarlah selebaran yang dipaksakan itu bahwa dimisioner itu, dan 2 minggu lagi keluarlah instruksi Ibu Intan. Ibu Intan ini katanya menjadi ketua Puan, SK-nya April dia masih bendahara. Ada statementnya di media bahwa dia bendahara Puan. Nah, waktu Agustus setelah saya memasukkan gugatan, kami ada meeting bersama ketua Puan yang Ibu Epi, ada POK, ada sekretaris Ibu Sri, ada ketua POK Ibu Ingrid. Bagaimana dia mencoba agar ini tidak
dilemparkan keluar melalui mahkamah partai. Ibu, mahkamah partai yang mana yang mau saya hadapi? Saya sudah melakukan somasi dan membuat sampai mengirimkan ke mahkamah partai PAN dan kepada DPW seluruh yang berkompeten, wakil-wakil ketua saya kirim. Tapi kan saya dianggap sebelah mata karena saya dianggap orang rendahan, nggak punya duit untuk konfirmasi. Nah, dalam hal ini saya berjuang di partai ini, di Puan ini demi partai. Saya tahu ini bersinergi, tapi tidak boleh diobok-obok. Dan ibu itu yang sangat memalukan. Sekarang katanya dia ketum Puan, yaitu Ibu Intan. Itu SK-nya saja diterbitkan ke saya melalui tidak resmi itu akhir Agustus, sehingga dia dilantik, adakan pelantikan kemarin akhir September baru-baru ini ada pelantikan. Yang malunya semua DPW Puan yang sudah dilantik dari Kalimantan, dari mana, Bu, itu kenapa Ibu Intan bilang tolong Pak Ketum jadikan kami ortom? Apa dia nggak ngerti? Dia minta menjadikan ortom, ini kan sudah ortom. Buktinya ketika organisasi ini kongres masuk. Apa yang masuk? Satu suara untuk Zulkifli Hasan yang terkondisi oleh Ibu Evi. Nah, itu berarti Puan adalah ortom. Tadi saya menyampaikan berkali-kali antara struktur PAN yang baru dengan yang lama itu jauh berbeda. Yang dari Kendari jauh berbeda. Sementara kita hanya berpatokan kepada Puan. Puan Kongres 2007. Karena tidak ada mengadakan muswil, musda, akhirnya Puan ditunjuklah Ibu Epi. Ibu Epi mengadakan muswil dan musda keliling Indonesia. Ibu Epi akan mengadakan kongres. Ternyata Bu Epi tidak jadi mengadakan kongres, hanya berdasarkan tunjukan. Kalaupun itu haknya partai PAN karena SK memang PAN, tolong dong kasih tahu kami bahwa ketua yang baru itu sudah dibentuk. Buat surat resmi, kami ini dihargai oleh Ibu Intan yang baru, yang cantik, yang pintar, DPR, tapi gak punya rasa keperempuanan, gak punya etika. Politik santunnya mana? Katanya politik lips, politik menggaram, politik lipstick. Apa maksudnya? Sementara kader aset aja dibuang seenaknya. Saya minta pertanggungjawaban dan struktur itu harus jalan. Di sini katanya kan sampai sekarang saya menjadi ketua Puan. Iya, nggak tahu. Yang jelas waktu itu saya menggugat karena sudah ada rapat oleh Ibu Gustimar mengadakan rapat bahwa pelantikan PAN dan Puan serentak. Ditunjuk diwakil 3 per kabupaten kota, perempuan-perempuan hadir untuk pelantikan bersama. Saya pertanyakan, kenapa tidak dikasih tahu saya? Kata Ibu Gustimar, sudah saya suruh Ibu konferensi, tapi Ibu konferensi nggak penting. Yang penting instruksi dari Irfan Erman tidak bisa diganggu gugat oleh DPW PAN maupun siapapun, karena dia ini pragmatis, telah menggadaikan jabatan saya ada rekamannya. Nah, dan dia juga adalah orang yang korupsi, makan uang orang lain. Nah, untuk itu saya bisa gugat dia. Di sini, ini yang dipelihara oleh partai. Demi menegakkan persoalan ini, terkondisilah struktur yang berantakan, yang acak-acakan, sehingga terjadi acak-acak. Kenapa? Terjadi mengobok-obok demisioner, mengobok-obok partai, kemudian mengobok-obok Puan. Kemudian saya beri klarifikasi, saya dianggap somasi sampai ke mahkamah partai. Saya sampai detik ini tidak pernah dianggap. Nah, apakah pengadilan ini tidak menjadikan tempat kami untuk mencari keadilan?
apakah ini tidak tempat kami untuk mencari keadilan? Kenapa saksi-saksi tadi digiring dengan ADRT PAN? Mereka ini puan-puan. Saya hari ini mendatangkan saksi, satu dari pengurus PUAN, satu dari pengurus PAN, satu dari Dewan Kehormatan PAN yang hari ini di Provinsi Riau. Nah, untuk itu saya menyampaikan sekali lagi, mohon hakim memberikan yang seadil-adilnya untuk demi penegakan hukum yang benar. Terima kasih. Alhamdulillah.